Beberapa di antaranya adalah oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Nah, itu nama-namanya kalau nggak ditindaklanjuti, oknum polisinya mau bilang apa? Gimana mau ditindak? Di situ ada oknum polisinya. Jangan-jangan ya inilah tim independen itu diperlukan gitu. DPR ya jangan diem aja mestinya ya. Presiden juga, nah presidennya Pak Jokowi diem aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang pernyataan dari Mabes Polri ya. Luar biasa nih, polisi pernyataannya begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mabes Polri bilang Barreskrim tak temukan adanya konsorsium 303. Ya, jadi kata Mabes Polri nggak ada tuh 303 itu, nggak ada konsorsium itu. Kita baca dulu deh, baru kita komentarin ya. Ini fotonya ini tadi ini. Nah, ya tuh lagi nerangin ya, fotonya di nasionaltempo.com ya. Jadi rame kita ngomongin 303 kemarin, para ahli juga ngomongin 303 itu, kata Mabes Polri nggak ada itu, nggak ada. Kita baca dulu ya guys. Ini Jumat 30 September 2022. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Barreskrim telah menelusuri konsorsium 303. Sejauh ini, kata dia, Barreskrim tidak menemukan konsorsium yang dimaksud. Iya, jadi nggak ada. Gue boleh ngerokok ya guys, maafin gue ngerokok dulu. Nggak ada tuh konsorsium katanya polisi. Ya lanjut bacanya. Untuk konsorsium sudah ditanyakan ke Barreskrim. Sementara hasilnya tidak ada, kata Dedi dikonfirmasi di Jakarta Kamis 29 September 2022. Sementara guys, kalau mungkin nanti netizen dan para ahli terus menyampaikan fakta bisa jadi ada, tapi sementara nggak ada.
Kita baca dulu ya, kita baca dulu. Konsorsium 303 disebut-sebut sebagai jaringan judi online yang diduga melibatkan Ferdi Sambo serta pejabat tinggi Polri. Dedi menegaskan informasi itu ditelusuri Barreskrim Polri dan tidak ditemukan adanya dugaan tersebut. Ya susah gitu, susah kalau yang menyelesaikan masalah ada di dalam masalah gitu. Itu makanya Pak Kamarudin Simanjuntak mengatakan perlunya sikap dari presiden gitu, bentuk tim independen, membentuk tim independen untuk masalah ini gitu. Karena kalau umpamanya yang menyelidiki polisi juga kan ya, susah gitu. Tapi kita baca dulu deh guys ya. Isu konsorsium 303 muncul pertengahan Agustus lalu melalui pesan berantai yang berisi diagram terkait jaringan judi daring. Dalam diagram itu menyebutkan Ferdi Sambo di kalangan bandar judi dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo. Ya, itu yang ngomong banyak ahli loh itu. Tapi nggak apa-apa, polisi bilang enggak kok ya. Polisi udah bilang enggak, ya mau bilang apa? Pengungkapan kasus lebih jauh, Dedi menyebutkan Polri berkomitmen memberantas judi online. Menurutnya selama periode 2022 ini, pihaknya sudah mengungkapkan 612 kasus dengan 760 tersangka serta bandar judi yang dikenakan tindak pidana pencucian uang. Ya, yang kena ya kena, yang nggak kena ya nggak kena gitu ya guys. Soalnya iklan judi masih banyak kok, Kominfo tahu itu, situs-situs judi online masih banyak. Masih banyak. Kalian ngelihat sendiri kan iklan-iklan di YouTube, kadang ada iklan judi online, di Twitter, ya, di Instagram. Masih ada iklan-iklan judi online itu. Tapi Mabes Polri bilang tak temukan adanya konsorsium 303. Ya itu susah. Walaupun kita lihat nampak ada, tapi nggak ada konsorsiumnya, mau bilang apa? Kita mah jadi rakyat ya begini. Ya cuman bisa ngelihat aja nih. Ya Pak Polisi bilang nggak ada, ya nggak ada. Kasus judi sesuai komitmen Bapak Kapolri terus diberantas, kata Dedi, dikonfirmasi di Jakarta Kamis 29 September 2022. Ia menyebutkan upaya pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian ini pun telah dilakukan tahun 2021. Sebanyak 198 kasus telah diungkap dengan 294 tersangka. Melihat dari jumlah tersebut, terjadi peningkatan pengungkapan kasus dan jumlah tersangka dalam 1 tahun. Tidak hanya pidana judinya, pelaku serta bandar judi juga dijerat pasal pencucian uang. Contoh, aset yang berhasil disita oleh tim khusus judi di Medan sebesar 110 miliar rupiah. Kata Dedi, ya tapi itunya lari ke kemana? Ke Singapura ya. Bos judinya lari ke Singapura katanya ya. Beritanya begitu ya. Ya itu yang disita. Untungnya judi udah berapa tuh? Dia menegaskan pemberantasan judi terus dilakukan oleh tim khusus kepolisian dan tim masih bekerja di lapangan. Ini terus dilakukan oleh tim sus yang masih bekerja. Serta hasilnya akan disampaikan apabila ada anggota yang terbukti bersalah akan ditindak tegas, katanya lagi. Ya itu beritanya dari nationaltempo.com guys. Ya. Jadi kalau memang Barreskrim bilang, Mabes Polri bilang Barreskrim tak temukan adanya konsorsium 303, kita mau bilang apa gitu? Mau bilang apa? Walaupun ada berita begini guys. Ya, tanggal 13 September itu ada berita begini. PPATK, dana judi online 155 triliun rupiah libatkan polisi dan masyarakat. Apakah polisi dan masyarakat ini ada zamannya di konsorsium itu? Kita nggak tahu. PPATK ini bukan aparat penegak hukum masalahnya. Dia cuma menyelidiki. Nanti setelah menyelidiki dapat temuan fakta dilaporkan ke aparat penegak hukum. Aparat penegak hukumnya bertindak apa kagak? Ya gimana aparat penegak hukumnya mau bertindak ya kalau diduga ternyata ada dalam aparat itu yang masuk dalam judi itu. Jadi ya nggak gimana ya? Ya kalau begitu gimana coba? Rakyat ini kayak kita ini disuguhin yang begini ya kudu percaya gitu ya Pak. Gimana dong ini Pak Listio Sigit? Kira-kira rakyat, kalian komentar yang baik di bawah deh guys ya. Kira-kira kalian percaya nggak sih ini Pak Polisi bilang itu nggak ada konsorsium itu? Padahal PPATK udah bilang begini.
Kita baca dulu beritanya ya. Gue harus minta maaf sebelum baca berita nih. Gue ngerokok guys, gue takut kepleset lidah. Ini ngeri-ngeri sedap nih, ngeri-ngeri sedap. Soalnya sudah menyangkut emosional gue. Ya baca berita gini nih emosional banget gitu. Takutnya salah ngomong, gue harus menekan emosional. Ya kita disuguhi yang begini. Kita baca 13 September ini guys. Itu tadi 20. Yang tadi itu 30. Ya, yang tadi beritanya supaya nggak salah gue, ya Allah, takut gue kalau salah guys. Ya salah bahaya ini. Yang tadi itu 30 September ya. Iya, 30 September yang tadi. Ini 13 September guys. Berita 13 September dari CNN. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Terkait Keuangan PPATK. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana, telah mendeteksi aliran dana sejumlah 155 triliun rupiah dari judi online. Nah, dari judi online udah ada aliran dana itu. Ada. Nama-namanya siapa aja. PPATK cuma nemukan aja. Yang menindaklanjuti itu harus aparat itu, karena PPATK bukan aparat penegak hukum. Hal ini diungkapkan Ivan dalam rapat bersama Komisi 3 DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 13 September. Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi. 121 juta transaksi. Itu transaksinya aja kalau udah jadi duit banyak itu. Di dalamnya itu sebanyak 155,459 triliun rupiah, ujar Ivan di ruang rapat. Banyak duit nih. Lebih jauh, Ivan menyebut banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Beberapa di antaranya adalah oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Nah, itu nama-namanya. Kalau nggak ditindaklanjuti, oknum polisinya mau bilang apa? Gimana mau ditindak? Di situ ada oknum polisinya. Jangan-jangan ya inilah tim independen itu diperlukan gitu. DPR ya jangan diem aja mestinya ya. Presiden juga, nah presidennya Pak Jokowi diem aja gitu. Nggak dibentuk tim independen ya gimana Pak mau dapat akuntabilitas? Iya yang bener-bener gitu nah. Ditindak bener-bener gitu. Dia menegaskan PPATK masih melakukan analisis terkait temuan itu dengan Polri. Enggak, tidak hanya ke rekening polisi. Semua masyarakat ada semua. Oknum polisi, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS, Ibu Ivan saat ditemui usai rapat. Nah, judi sampai ke segitu banyaknya orang yang terlibat. Terus konsorsium dibilang nggak ada. Oh iya. Iya, kita iyain aja. Sepanjang tahun ini, Ivan memastikan telah memblokir 312 rekening terkait judi online dengan jumlah 836 miliar rupiah yang berhasil dibekukan. Banyak itu yang dibekukan, alhamdulillah. Tapi orang-orangnya. Sementara untuk transaksi judi online, PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis. Itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum tuturnya. Nah kan disampaikan ke aparat penegak hukum. Nah aparat penegak hukumnya mau nggak menindak itu? Aparat penegak hukumnya gimana? Mau bertindak apa enggak? Kalau aparat penegak hukumnya nggak nindak ya cukup sampai di temuan aja, nggak ada tindak lanjutnya. Bahkan ada kalimat yaitu Mabes Polri bilang Barreskrim tak temukan adanya konsorsium 303. Ya beginilah nasib bangsa ini gitu. Menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang ada dalam masalah. Bisa berat. PPATK bilang udah ada oknum polisi. Ya gimana? Mestinya independen yang memeriksa itu, yang menindak itu independen. CNNindonesia.com sudah menghubungi Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo,
dan Kadif Propam Polri, Irjen Syahardiantono terkait temuan PPATK tersebut. Namun hingga berita diturunkan, keduanya belum merespon. Kebayang nggak tuh? Gimana tuh kalau temuan itu, ternyata teman gue ade, ternyata ada oknum polisi, ternyata kalau begitu gimana? Ya wajar ya. Sampai sekarang ya, bahkan sudah ada 30 September mengatakan tidak ada konsorsium 303. Berarti temuan-temuan kayak IPW kemarin juga ngomong, ya IPW ngomong, Indonesian Police Watch, ya kalah. Yang berkewenangan polisinya, Bareskrimnya, Mabes Polri-nya yang berkewenangan, yang memeriksa mereka, yang berhak mereka. Mereka mengatakan seperti ini, ya kita harus percaya mereka gitu ya. Menurut kalian percaya nggak sih guys? Sebelumnya diberitakan, Ivan menjelaskan PPATK setidaknya telah melaporkan 25 kasus judi online ke aparat penegak hukum APH sepanjang periode 2019-2022. Menurutnya pelaku judi online sangat piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi, misalnya dengan mengganti situs judi online baru, berpindah dan mengganti rekening, hingga menyatukan hasil judi online dengan bisnis yang sah. Sebetulnya kalau mau gampang kan, ada kok iklan-iklannya, ada, jelas-jelas, terang-terangan kok judi online ini. Iklannya di media sosial, di Twitter ada, di YouTube ada, di Facebook ada, di Instagram ada, iklannya ada. Iklan, lagi ngiklanin judi itu ada. Masa Kominfo nggak tahu? Masa negara nggak tahu? Masa polisi nggak tahu? Tahu, cuman masalahnya ya begitu, mau ditindak apa enggak gitu. Ini kalau nggak ditindak, ya Allah, yang ditindak malah mahasiswa yang kemarin demo. Rakyat yang marah dengan naiknya BBM. Yang begini kapan ada tindakannya? Adapun aliran dana terindikasi judi online yang berhasil terpantau mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. PPATK pun sudah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. Selain ke beberapa negara di atas, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara tax haven, kata Ivan. Ya, jadi ya begitu guys. Ya, PPATK udah nemuin nih, ada dana judi online segitu melibatkan polisi dan masyarakat. Terus Mabes Polri bilang Bareskrim tak temukan adanya konsorsium 303. IPW kemarin ngomong, banyak ahli juga ngomong tentang 303 ini. Tapi kalau Bareskrim bilang begitu, ya itulah guys. Ini pentingnya Pak Jokowi mengambil langkah tegas gitu Pak. Yang menyelidiki ini semua itu jangan polisi lagi gitu Pak. Lembaga independen gitu dari masyarakat, DPR coba ada ya. Tapi kalau ya begini terus ya sudah lah guys. Kita akan sebagai masyarakat akan disuguhi pemberitaan-pemberitaan seperti ini. Dan kita nggak bisa marah. Mereka yang berhak, mereka yang punya kewenangan. Kewenangan itu ada di tangan polisi sekarang ini. Mau bilang kalau PPATK bilang ada dana judi online, itu cuman temuan PPATK diserahkan ke polisi guys. Begitu polisi bilang nggak ada, mau bilang apa gitu, atau nggak ditindak atau gimana penindakannya, jenis penindakannya, yang ini kena yang ini enggak, mungkin begitu. Ya mau bilang apa rakyat? Ya inilah aparat kita, masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mereka ya ini rakyat Indonesia disuguhin yang begini mulu gitu. Menurut kalian masih perlu nggak sih ini lembaga independen ini? Kita masih percaya polisi apa enggak sih kalau begini? Ya Allah, ya Rob. Ya gitu aja ya guys. Rokok gue udah habis juga. Ya inilah berita nih, keren polisi keren Pak. Kalau Bapak udah bilang nggak ada ya. Kalian percaya nggak? Gue susah Pak. Udah ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komentar yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes gue bacanya guys. Lemes gue bacanya, gemes. Selain lemes dan gemes ngeliat begini nih, dibilang nggak ada, mau bilang apa? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara
langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.